Ih, tadi pagi ulangan matematika gimana? Lumayan susah. Main susah? Iya. Nomor berapa aja? Nomor 1 sama 4. 104. Iya. Perasaan gampang dah. Nggak Nah, susah. emang gampang banget. Bro, Asli. kejawab semua apa? Alhamdulillah jawab semua. Alhamdulillah. Kita Kalian lagi ngobrolin apa? Lagi ngomongin Wah, tadi matematika. Oh, Iya. matematika. Kalian gimana? Pada bisa nggak ngerjainnya? Alhamdulillah lumayan. Bisa. Iya. Kalian tahu kabar ini nggak? Kabar baru di UPI Purwakarta. Kabarnya? Jadi begini, kalau yang aku dengar, Iya. jadi ada pemilihan ketua dan wakil BEM UPI Purwakarta. Nah, terus juga sistemnya beda. Kalau yang dulu kan nyoblosnya pakai kertas kan? Iya, pakai kertas. Kalau yang sekarang katanya cuma program. Oh. Nah, kalian tahu nggak kabar itu? Nah, kita berdua belum tahu. Oh, belum tahu. Iya. program. Kirain aku kalian udah tahu. Sekarang pasti sibuk banget sih, karena pasti bakalan ada pemilihan ketua dan wakil ketua BEM UPI Purwakarta. Itu kayaknya lagi ngobrolin IKPU deh. Aku samperin ah. Kalian lagi ngobrolin IKPU ya? Iya, benar. Jadi kami lagi pada bingung nih, soalnya ada yang kami dengar ada sistem baru dalam pemilihan ketua dan wakil BEM UPI Purwakarta ini. Kira-kira kamu tahu nggak? Nah, kebetulan aku panitianya dan aku juga ikut berkontribusi buat bikin programnya nih. Jadi programnya gimana tuh? Nah, jadi kalian tuh sebagai mahasiswa tinggal masukin nama sama NIM kalian. Iya. Terus nanti udah muncul tuh list paslon-paslon yang bisa kalian coblos. Dan juga di sana kalian gak bakalan ada kesalahan kayak salah nyoblos lah atau apa, karena langsung ke input ke data. Jadi kita menggunakan komputer atau laptop gitu dalam pemilihannya. Nah, betul sekali. Nanti kalian cukup datang, terus kalian masukin nama sama NIM, terus nyoblos deh. Simpel kan? Iya, simpel. Sip. Bagi teman-teman yang penasaran sama programnya, Tonton terus videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan program yang telah kami buat, yaitu program IKPU atau biasa disebut Elektronik KPU untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM UPI Kampus Purwakarta. Kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Talafatur Rahman dengan NIM 2300644. Nama saya Mutmainah Indiani Mulyana dengan NIM 2301933. Nama saya Muhammad Fatirus Muna dengan NIM 2301668. Nama saya Boy Ramdhani dengan NIM 2301825. Nama saya Rafli Furqan Musyaraf dengan NIM 2301615. Saya Andika Pratama dengan NIM 2301647. Nama saya Muhammad Ikan Bedawi dengan NIM 2300798. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Nah, untuk bagian latar belakang di sini kita punya beberapa hal yang menjadi alasan bagi kami untuk membuat program IKPU ini. Alasan yang pertama adalah waktu kurang efisien. Seperti yang kita ketahui, dalam pemilihan ketua dan wakil ketua BEM UPI Kampus Purwakarta ini membutuhkan waktu yang cukup lama, ditambah juga dengan waktu perhitungan suara yang dilakukan. Maka dari itu, program ini bertujuan untuk mempersingkat waktu dalam penghitungan suara yang dilakukan. Selanjutnya adalah menghasilkan sampah. Karena di dalam pemilihan BEM ketua dan wakil ketua BEM ini menggunakan media kertas, sehingga ketika sudah selesai dilakukannya pemilihan, kertas yang telah dipakai akan menjadi sampah. Sedangkan jika kita menggunakan program IKPU ini, maka akan mengurangi sampah yang dihasilkan. Selanjutnya ada human error. Human error di sini dimaksudkan pada saat perhitungan suara, seperti kesalahan berhitung dari panitia yang dilakukan. Selanjutnya ada golput atau golongan putih. Jika kita menggunakan media kertas, maka kita bisa melakukan golput karena kita bisa memilih dua calon ataupun menusuknya dengan cara yang tidak valid. Sedangkan jika menggunakan program IKPU ini, kita maka akan diharuskan untuk memilih secara valid. Karena jika kita tidak memilih secara valid, maka tidak akan dihitung sebagai sudah memilih. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke flowchart IKPU. Nah, pada flowchart IKPU, menu awal itu terdiri dari menu admin dan menu user. Jika kita mengklik menu admin, maka akan
ada suruhan untuk memasukkan password yang dimana passwordnya sudah kita atur sebelumnya, yaitu admin ganteng 123. Dan jika kita salah memasukkan password 3 kali, yaitu di sini ada pemeriksaan password. Jika password salah selama 3 kali, maka akan kembali ke menu awal. Dan jika passwordnya benar, maka akan memunculkan 6 opsi dari menu admin. Yang pertama, kita ke tambahkan mahasiswa, lalu akan ada inputan yaitu tambahkan nama dan NIM. Jika sudah menginputkan nama dan NIM, maka akan terdaftar dan akan ada tulisan berhasil ditambahkan. Lalu kita masuk ke tambahkan paslon. Di tambahkan paslon ini kita bisa memasukkan ketua dan wakil ketua beserta NIM-nya. Di sini juga ada pengecekan, yaitu apakah ketua dan wakil ketua sudah didaftarkan ke mahasiswa atau belum. Jika belum, maka akan kembali ke menu admin. Dan jika sudah, maka ketua dan wakil ketua akan didaftarkan. Nah, setelah itu kita masuk ke daftar mahasiswa. Di sini akan menampilkan list-list mahasiswa yang kita daftarkan sebelumnya ditambahkan mahasiswa. Lalu kita masuk ke opsi selanjutnya, yaitu daftar paslon. Di sini jika kita mengklik daftar paslon, maka akan memunculkan daftar nama-nama dan ketua dan wakil ketua paslon yang sudah ditambahkan pada tambah paslon sebelumnya. Dan di sini ada menu admin untuk kembali. Maka jika kita mengklik kembali, akan kembali ke menu awal, yaitu menu admin dan menu user. Kita masuk dulu ke menu user, di mana jika kita masuk ke menu user akan ada pengecekan apakah sudah ada paslon yang didaftarkan atau belum. Jika belum ada paslon yang didaftarkan, maka menu akan kembali ke menu awal, yaitu menu admin dan user. Tetapi jika sudah ada paslon yang sudah didaftarkan oleh admin, maka akan masuk ke masukkan nama dan NIM. Di sini jika kita memasukkan nama dan NIM, akan ada pemeriksaan apakah NIM dan nama tersebut benar dan sudah didaftarkan oleh admin sebelumnya atau belum. Jika belum, maka akan kembali lagi ke menu awal, yaitu menu admin dan menu user. Dan jika nama dan NIM benar, maka akan menampilkan nama-nama paslon, yaitu paslon 1, 2, atau 3. Nah, setelah itu kita hanya menginputkan paslon berapa yang kita coblos dan akan ada tulisan yaitu berhasil memilih, dan akan kembali lagi ke menu awal, yaitu menu admin dan menu user. Dan jika setelah kita cek semua mahasiswa sudah menyoblos, maka kita bisa menyelesaikan program dengan memasuki menu admin, memasukkan password kembali, dan mengklik selesai. Lalu program akan menampilkan hasil voting dari paslon 1, 2, dan 3. Setelah itu program berhasil dijalankan. Oke, di sini saya akan mendemokan program yang sudah kami buat yang berjudul IKPU. Lalu di sini saya sudah menjalankan programnya. Akan ada 2 pilihan, yaitu admin dan user. Di sini saya akan masuk sebagai user terlebih dahulu. Pilih nomor 2. Lalu akan muncul daftarkan paslon terlebih dahulu. Jadi maksudnya ketika kita ingin memilih menu user, kita harus mendaftarkan pasangan calon ataupun mahasiswa dulu. Jadi pilih nomor 1, masukkan password. Nah, karena program yang kami sudah buat itu sudah memiliki passwordnya, tapi saya akan mencoba memasukkan password yang salah sebanyak 3 kali, dan apa yang terjadi. Di sini saya misalkan memasukkan password UPI, passwordnya salah, coba lagi. Saya coba yang kedua, edu, salah, yang terakhir UPI edu. Nah, maka program otomatis jika kita memasukkan password 3 kali salah, program akan kembali lagi ke menu awal. Di sini saya akan memasukkan password yang benar. Saya pilih nomor 1 lagi, masukkan password. Nah, password yang benar ialah admin ganteng 123. Nah, jika passwordnya sudah benar, maka akan tampil beberapa pilihan, yaitu tambahkan peserta mahasiswa, tambahkan pasangan calon, dan yang lainnya. Nah, di sini saya akan menambahkan mahasiswa terlebih dahulu. Pilih nomor 1.
masukkan nama. Oke, misalkan saya memasukkan nama Talha, lalu memilih NIM-nya 2300644. Lalu saya menambahkan mahasiswa lagi. Nah, mungkin saya akan membutuhkan waktu yang lama karena saya akan memasukkan nama mahasiswa sebanyak 11 sampai 12 kali. Jadi saya akan mempercepat waktunya mungkin. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Fatir. Oke, di sini kita akan melanjutkan untuk memasukkan nama mahasiswa yang ke-12. Di sini tertera tampilan daftar mahasiswa sudah penuh. Kenapa muncul kayak gini? Dikarenakan program yang kami buat itu sudah disetting oleh kami hanya untuk 11 mahasiswa saja. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Andika. Oke, selanjutnya di sini saya akan menambahkan paslon. Kita bisa memilih menu nomor 2 untuk menambahkan paslon. Lalu kita diminta untuk memasukkan nama ketua yang berasal dari daftar mahasiswa yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Di sini kita daftarkan ketua Talha. Lalu kita masukkan NIM-nya. Lalu kita diminta untuk memasukkan nama wakil ketua. Dan juga NIM-nya. Kita bisa menambahkan paslon kembali seperti yang tadi telah dilakukan. Masukkan nama ketua. Dan juga NIM-nya. Lalu masukkan nama wakil ketua dan juga NIM-nya. Lalu kita masukkan paslon ketiga. Oke, jadi di sini yang bisa menjadi paslon harus merupakan bagian dari mahasiswa. Lalu kita coba untuk menambahkan paslon yang keempat. Maka program akan memunculkan tidak bisa menambah paslon lagi, karena program sudah disetting untuk hanya dapat menampung 3 pasangan calon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fauzi. Selanjutnya, setelah kita mendata nama mahasiswa dan pasangan paslon, jika kita ingin mengetahui daftar listnya, kita bisa memilih opsi nomor 3 untuk nama mahasiswa. Nah, kita di sini langsung klik aja nomor 3, lalu enter. Nah, nama-nama mahasiswa itu langsung muncul dari program. Ditampilkan, terus yang sudah terdaftar. Nah, jika kita ingin mengetahui daftar pasangan calon, kita bisa memilih opsi nomor 4. Nah, kita langsung pilih nomor 4. Ketik, langsung enter. Nah, di situ akan muncul pasangan calon yang sudah terdaftar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Hikam. Lanjut. Oke, pada saat ini saya akan mencoba untuk memilih menu user pada halaman menu awal. Saya ketikkan nomor 6 untuk kembali ke menu awal. Oke, saya di sini di halaman menu awal saya akan mencoba untuk memasuki menu user. Saya tekan nomor 2. Di sini program akan meminta untuk memasukkan nama.
nama dan NIM. Nama dan NIM yang harus dimasukkan adalah nama dan NIM yang sudah terdaftar sebagai mahasiswa. Apabila belum terdaftar sebagai mahasiswa, maka tidak akan bisa masuk. Contoh, misal saya di sini akan mengirimkan nama acak yang tidak terdaftar. Bisa namanya Rizal dan NIM-nya 123. Maka akan muncul sebuah peringatan nama dan NIM salah atau belum terdaftar. Oke, saya di sini akan mencoba memasukkan nama dan NIM yang benar. Lalu, nah setelah memasukkan nama dan NIM yang benar, maka akan muncul halaman voting, yang dimana di sini ada daftar paslon yang sudah diajukan. Satu ada Talha Andika, yang kedua ada Fauzi Fatir, ketiga Hikam dan Muti. Di sini kita hanya bisa memilih 1 sampai 3. Apabila kita memilih lebih dari 3, semisal 4, maka akan kembali ke menu awal. Tuh. Dan muncul peringatan tidak valid, yang dimana kita si user ini harus mengirimkan kembali, masuk ke menu user dan masukkan kembali namanya. Oke, semisal di sini saya memilih nomor 1. Nah, maka akan ada terima kasih sudah memilih. Oke, di sini untuk mencegah kecurangan, kita sudah menyeting program ini agar setiap mahasiswa hanya bisa memilih 1 kali. Semisal orang yang sama mencoba untuk memilih kembali dan mencoba untuk login kembali, contoh seperti ini. Maka akan muncul peringatan Anda sudah memilih dan tidak bisa masuk ke menu user lagi. Tuh. Oke, sekarang kita cek menu admin. Saya masukkan paspor. Nah, pada bagian daftar mahasiswa tertulis Hikam sudah memilih. Kenapa ada tanda sudah memilih? Tanda sudah memilih ini hanya diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa ini yang sudah memilih pasangan-pasangan calon. Apabila belum, maka tidak akan tanda sudah memilih. Itu. Oke, baik. Mungkin saya akan mempercepat program ini supaya semua mahasiswa sudah memilih. Ya, saya akan mempercepat videonya dan mencoba supaya semua mahasiswa ini dalam status sudah memilih. Oke, pada ini saya sudah membuat semua mahasiswa dalam status sudah memilih pasangan. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muti. Nah, selanjutnya, jika semua mahasiswa sudah memilih, kita akan menyelesaikan program. Nah, di sini akan terlihat oleh admin perolehan suara dan menjelaskan bahwa admin tidak bisa melihat pilihan user karena bersifat privasi. Jika hanya bisa melihat hasil akhir dari peroleh suara, yang paslon pertama Andika Talha mendapatkan 2 suara, paslon kedua Fauzi Fatir mendapatkan 3 suara, dan paslon ketiga Hikam dan Muti mendapatkan 6 suara. Jadi kesimpulannya, pada pemilihan presiden UPI Purwakarta dimenangkan oleh pasangan 3 yaitu Hikam dan Muti dengan 6 suara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa Like, komen, share, subscribe. Bye-bye.